Abdullah bin Samir masuk ke Yaman, mau mendakwakan, dia lihat ini bukan lagi Yahudi nih. Ini mayoritasnya sudah pindah, sudah sembah Tuhan, rajanya sebagai Tuhan. Dan orang-orang Yahudi pun yang masih berpegang pada agama Yahudi oleh Dhu Nuwas disiksa. Maka Abdullah bin Samir pikir tidak usahlah. Dia tinggal di salah satu wilayah terpencil di Yaman, di atas gunung ada gua, dia tinggal di situ. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan kalau Abdullah bin Samir ini sebenarnya masuk ke Yaman sebelum Dhu Nuwas. Ayahnya Dhu Nuwas jadi raja, dianya masuk ke sana, kemudian dia menjadi penasehat. Tapi setelah mati ayahnya Dhu Nuwas, Dhu Nuwas jadi raja, Dhu Nuwas mengaku Tuhan, lalu Abdullah bin Samir diusir oleh Dhu Nuwas, seperti itu. Tapi saya tidak ceritakan kisah itu supaya tidak bertumpah tindih. Intinya seperti tadi saya bilang, Abdullah bin Samir sembunyi di gunung karena dia tadinya mau mendakwai orang-orang Yahudi, ternyata sudah pindah agama, mereka menyembah Tuhan rajanya pada saat itu. Abdullah bin Samir, teman-teman sekalian, waktu dia lagi tinggal di gua itu, dia berusaha mencuri waktu, kapan bisa keluar, tapi sulit, intinya sulit. Si Raja Dhu Nuwas punya penyihir, yang penyihir ini sangat kuat dan membantu dia untuk menguasai Yaman pada saat itu. Sudah mulai tua, berjalan waktu sudah berumur. Lalu dia bilang kepada Dhu Nuwas, wahai Raja, umur saya sudah pendek ini, saya kelihatannya mau mati. Sekarang coba datangkan kepada saya anak-anak muda pilihan dari Yaman, yang anak-anak muda Yaman ini bisa menggantikan saya sebagai penyihir, sehingga kalau saya mati setiap saat, dia bisa menggantikan posisi saya, bisa mendampingi Anda. Dibuatlah sayembara di Yaman besar-besaran. Buat sayembara besar-besaran di Yaman, bagaimana supaya datang anak-anak muda yang cerdas, yang siap belajar sihir. Seperti itulah. Berjalan waktu, teman-teman, sayembara berjalan, ya, sayembara mulai berjalan dan datanglah beberapa anak muda yang lolos. Ada seseorang bernama Waddah. Waddah ini anak muda yang cerdas. Dia akhirnya lolos, satu-satunya yang lolos untuk belajar sihir. Antara rumah dia, si Waddah ini, dengan rumahnya penyihir, setiap hari dia datang belajar, dikasih emas oleh Dhu Nuwas. Pokoknya dia cuma belajar. Dia melewatin guanya Abdullah bin Samir. Dia melewatin guanya si pendeta Nasrani. Dia sempat lewat, dia masuk, dia dengar ada suara, dia masuk. Kemudian dia kenalan sama Abdullah bin Samir, lalu kemudian dia mulai belajar juga agama Nasrani, tentang Allah, tentang Nabi Isa dan seterusnya. Sambil dia belajar sihir, anak ini. Sambil dia belajar sihir, bolak-balik. Satu waktu ilmu sihirnya sudah sampai pada puncaknya, juga memahami Injil juga sudah sampai pada puncaknya. Anak muda ini, si Waddah, kemudian keluar, pulang dari belajar sihir, dia menuju ke rumahnya. Di tengah jalan dia temukan ternyata ada hewan yang menahan masyarakat. Waktu itu kebetulan jalan-jalan di antara lereng gunung setapak, tempatnya penyihir di atas gunung, turun ke bawah ke kota harus lewat lereng gunung. Di situ ada hewan, tapi nggak disebutkan, cuma dalam hadis Bukhari disebutkan dabbah. Hewan ini menahan jalan. Lalu anak muda ini mulai berpikir, orang-orang mulai berbicara, ini ada anak muridnya si penyihir nih, tolong bantu kami nggak bisa, hewan ini dorong, nggak bisa pindahin, nggak bisa, karena jalan setapak kecil, entah dari mana hewan itu datang. Dan hewan ini juga kayak ketakutan, kalau dia bergerak salah dia akan jatuh ke jurang, hewan itu. Maka pada saat itu Waddah berkata, hari ini saya akan buktikan apakah ajarannya Abdullah bin Samir yang benar atau ajarannya si penyihir. Dia pun mengambil batu kecil, lalu dia mengatakan, ya Allah, buktikanlah kebenaran agamamu kalau ini benar. Lalu dia membaca Bismillahi Allahu Akbar, dilempar batu kecil itu, ya. Dalam sebagian athar disebutkan batu itu sangat kecil, tapi terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Lalu dia mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, dilempar ke hewan itu mati, kemudian jatuh ke dalam jurang. Orang-orang pun akhirnya berkata, hebat sihirnya. Maka Waddah mengatakan ini bukan sihir. Lalu mulailah si Waddah ini membongkar kedoknya si penyihir.
Sungguh sihir itu bohong, kalian ditipu selama ini. Saya sudah belajar, semua itu cuma penampakan-penampakan. Karena si Waddah kalau belajar sama penyihir, emang penyihir selalu bilang, hai Waddah, kalau kau mau jadi pengganti saya dan kau akan kaya raya, semua kebutuhanmu akan terpenuhi. Kalau saya mati kau jadi penasehatnya raja. Syaratnya satu, takutin manusia. Itu saja.